Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Elsa yang bertugas saat ini. Ibu namanya siapa? Jian. Ibu Jian. Ibu usianya berapa tahun? 18. 18 tahun. Untuk alamatnya di mana, Bu? Jalan Flores. Jalan Flores. Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah. Pendidikan terakhirnya apa, Bu? Punten? SMA. SMA. Saat ini sudah bekerja? Bekerja, Dok. Bekerja sebagai apa, Bu? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Punten, Ibu aslinya orang mana? Bandung. Orang Bandung. Berarti asli orang Sunda, Ibu? Iya. Oke, baik. Ibu punten ada keluhan apa? Ini, Dok, kan saya bisa tergolong usia sangat muda ya, Dok. Nah, itu kayak belum siap aja, Dok, dengan kehamilan ini. Terus saya akhir-akhir suka merasa pusing, Dok. Terus ada mual juga. Aduh, baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini, Dok, kan saya lagi hamil ya, Dok. Ya. Dibilang hamil usia saya juga 18 tahun nih, Dok, masih dibilang remaja. Saya ngerasa belum siap aja, Dok. Terus saya juga ngerasa pusing kadang, Dok, mual, muntah gitu, Dok. Oke. Ibu usia kehamilannya berapa, Bu? 35 sampai 36 minggu, Dok, kayaknya. 36 minggu. Buat perasaan Ibu saat ini bagaimana? Cemas sih, Dok. Cemas, takut, kayak belum siap aja, Dok. Belum siap. Ibu merasa belum siap untuk apa? Buat hamil, Dok. Bantu punya anak, kan punya anak tuh tanggung jawabnya besar ya, Dok. Bukan hanya sekedar ngurusin aja gitu, Dok, tapi kan kita harus mikirin tanggung jawabnya ke depannya gimana gitu. Oke. Hal yang paling buat Ibu khawatir dengan kondisi sekarang itu apa? Ini, Dok, takut sama kehamilan saya, Dok. Takut kenapa? Takut kenapa, Dok, karena memang saya masih dibilang tergolong usia masih remaja ya, Dok. Saya masih pelimpan dan saya juga makan tuh masih sembarangan, makanan pinggir jalan, pedes-pedes gitu. Oke. Biasanya buat menghadapi kekhawatiran Ibu atau kecemasan Ibu itu melakukan apa? Nggak ada sih, Dok, paling istirahat. Oke. Kalau benar saya tanya, kalau misalkan hubungan Ibu dengan suami Ibu bagaimana? Iya, Dok, kebetulan kan suami saya kerja ya, Dok, di Jogja, di luar kota. Jadi saya merasa kesepian, Dok. Oke, kalau misalkan hubungan dengan keluarga, Alhamdulillah sih, Dok, baik-baik aja kalau sama keluarga. baik-baik aja. Sebenarnya yang Ibu inginin, Ibu tadi usianya berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Sebenarnya yang Ibu inginin itu saat usia sekarang tuh bagaimana? Saya pengen masih main-main aja sih, Dok, masih belum siap buat hamil gitu, Dok. Oke. Sebelumnya apakah ada keluhan-keluhan terkait keluhan Ibu? Tadi kan secara emosional, secara psikologis, apakah ada yang lain? Seperti mual muntah, lemas? Iya, Dok, waktu pas awal suka mau muntah, Dok. Terus pusing. Kalau misalkan Ibu tadi bekerja sebagai ART, kalau boleh tahu Ibu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai sore aja sih, Dok. Dari pagi sampai sore. Pagi itu mulai jam berapa, Bu? Kadang jam 10, jam 9, bisa jam 8. Selesainya jam berapa? 4 sore. Jam 4 sore. Pekerjaannya itu Ibu kira-kira ngapain aja tuh, Bu? Biasa, Dok, asisten rumah tangga kayak ngepel, beres-beres rumah. Ngepel, beres-beres rumah. Suka kayak ngangkat yang berat-berat gak, Bu? Enggak. Suka gendong-gendong anak gak kalau lagi kerja? Enggak. Kalau kira-kira kalau habis kerja itu Ibu suka bikin lemes, capek nggak? Iya, Dok. Suka bikin lemes, capek. Oke. Kalau misalkan Ibu nih, dari sisi menurut Ibu dari secara emosional, dukungan dari suami Ibu bagaimana? Kalau suami sih sebenarnya dukung aja, Dok. Kadang kayak lagi merasa takut gitu, Dok. Terus suami support sih sebenarnya, walaupun LDR ya, Dok, ada jarak gitu. Oke. Kalau misalkan
tetangga gimana Bu, hubungan ibu dengan tetangga? Saya karena masih remaja ya dok, saya masih mikir kayak takut aja gitu dok buat bersosialisasi sama tetangga. Oke, kalau misalkan hubungan ibu dengan punten dengan majikan ibu bagaimana? Alhamdulillah sih dok, baik aja. Baik, apakah ada pekerjaan yang membuat ibu tertekan? Enggak ada. Ada, oke. Ibu, saya sudah menangkap dan sudah paham terkait apa yang ibu keluhkan sama apa yang ibu ceritakan gitu ya. Pasti sangat berat gitu menjalaninya, dimana usia ibu masih 18 tahun, sudah beradaptasi menjadi seorang istri, lalu akan menjadi seorang ibu gitu ya. Saya tahu juga kalau ini berat, tapi saya akan mensupport ibu gitu ya untuk menjalani keadaan sekarang. Nanti akan kita kasih suplemen buat kesehatan ibu dan dedenya gitu ya. Nanti ibu minum yang teratur suplemennya, nanti dikasih suplemen zat besi, asam folat, sama nutrisinya juga ibu kalau misalkan bisa ibu gitu. Nanti kita buat juga deh, kita kasih program makanan tambahan gitu ya buat ibunya gitu. Nanti juga akan ada kader-kader yang memantau kondisi ibu gitu. Kalau misalkan makanan nanti ibu kalau bisa makanannya seperti makanan daging merah, ikan, ayam, sayur-sayuran, pokoknya nutrisi-nutrisi yang adekuat gitu ya buat ibu sama bayinya. Kalau misalkan ada keluhan-keluhan seperti mual muntah yang berat, perdarahan, ibu harus segera ke IGD, ke rumah sakit gitu ya, atau ada tanda-tanda bahaya lain seperti itu. Lalu kalau misalkan dengan suami gitu ya Bu ya, ibu perlu menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, dengan suami terutama. Lalu kalau misalkan bisa juga ajak suaminya gitu ya tiap malam buat ngobrol sama si dedenya gitu, dielus-elus atau gimana gitu ya Bu ya, biar mendekatkan komunikasi. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang disampaikan terlebih dahulu? Sudah Ibu ya. Kalau gitu saya tutup dulu sesi konseling saat ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Dr. Elsa yang bertugas saat ini. Punten Ibu namanya siapa? Puput. Ibu Puput. Usianya berapa tahun? 25. 25. Untuk alamatnya di mana Ibu? Di Jalan Saat. Jalan Saat. Punten Ibu aslinya orang mana? Sunda. Asli orang Sunda. Ibunya udah nikah? Udah dok. Oke, pendidikan terakhirnya apa Bu Punten? SMA. SMA. Saat ini bekerja sebagai apa Bu? Guru. Oke, Ibu Punten, ada keluhan apa Bu? Ini dok, saya mau tanya tentang hasil pemeriksaan dok. Pemeriksaan apa ya? Di sini saya lihat ya Bu ya, saya cek. Oke, dari sini setelah saya baca hasil pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, Ibu didiagnosa abortus atau keguguran gitu ya Bu ya. Sebelumnya ada yang ingin Ibu konsultasikan? Kenapa ya dok, kok saya bisa abortus? Bisa abortus. Oke Ibu, di sini saya jelasin dulu ya Bu ya. Jadi abortus itu kalau misalnya secara definisi adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin itu bisa hidup di luar rahim. Itu umumnya tuh kejadiannya saat usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Oke. Ibu saat abortus ini gejalanya seperti apa? Ini dok, ada keluar darah. Keluar darah. Sebelumnya saat keluar darah, apakah ibu ada trauma atau misalkan kepleset atau kecelakaan gitu? Ini dok, abis jatuh dari kamar mandi. Oke, nah berarti itu bisa salah satu penyebabnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan abortus itu bisa kita klasifikasikan. Jadi ada yang abortus spontan sama yang non spontan gitu ya. Sama ada yang disengaja ataupun bisa sengaja atau tidak sengaja. Karena ibu ini trauma, kecelakaan, ini ibu berarti klasifikasi masuknya ke abortus yang tidak disengaja gitu ya Bu, atau abortus alami. Tadi bisa penyebabnya karena adanya trauma seperti itu. Di sini saya lihat hasil pemeriksaan anamnesis
analisisnya ibu awalnya ada perdarahan ya bu ya. Lalu di sini kita lihat di pemeriksaan fisik itu hasil pemeriksaannya bahwa serviksnya sudah tertutup dan hasil sisa jaringannya juga sudah keluar semua. Jadi ini ibu udah termasuk yang abortus yang komplit gitu ya. Jadi sisa jaringannya emang si janinnya itu udah keluar gitu bu. Dari hasil pemeriksaan penunjang USG uterus juga rahimnya udah kosong gitu ya bu ya. Jadi si janinnya emang udah nggak ada di dalam. Sebelumnya bagaimana ibu perasaan ibu saat ini? Sedih dok. Sedih ya bu ya. Kalau boleh tahu ini kehamilan keberapa bu? Pertama. Kehamilan pertama ya bu. Saya paham apa yang ibu rasakan, pasti berat, pasti sedih gitu ya bu ya. Tapi saya yakin apapun kejadiannya pasti akan ada hikmah dan pasti akan Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Benar ibu Islam? Oke ibu, kebetulan ibunya juga Islam gitu ya. Kalau misalkan menurut hadis yang saya tahu, ketika kita kehilangan anak dalam masih bayi atau masih dalam kandungan, itu tuh akan menjadi ladang amal kita buat nanti kita di akhirat. Mereka tuh bisa bantu kita untuk masuk ke dalam surga gitu ya bu ya. Insya Allah pasti Allah ganti juga seperti itu. Nah kira-kira ibu saat ini apakah masih ada keluhan-keluhan lain seperti nyeri? Sudah nggak ada ya bu ya. Udah nggak ada sisa-sisa perdarahan juga sudah nggak ada ya bu ya. Kayak alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu tata laksana secara penggunaan obat-obatan gitu. Jadi karena ibunya juga udah nggak ada gitu rasa nyerinya. Tapi kita nanti akan pantau gitu dari tanda-tanda vital ibu dalam 1 hari ke depan sampai 2 hari ke depan gitu ya bu ya. Kita pantau tanda-tanda vitalnya, apakah masih terdapat perdarahan, apakah ada resiko infeksi bakteri seperti itu ya bu ya. Nanti kalau misalkan ada kita nanti kasih antibiotik. Ibu rencana mau punya anak lagi? Apakah ada rencana punya anak lagi? Kayaknya enggak dok, saya trauma. Trauma? Kenapa ibu? Ibu kan masih muda. Iya dok, karena saya takut kejadian ini bisa terulang lagi. Kalau misalkan oke, ya ibu saya paham, tapi pasti ini bukan salah ibu gitu ya bu ya. Semuanya pasti udah sesuai kehendak Allah seperti itu. Mungkin karena ibu ini baru selesai abortus dan masih dalam kondisi yang rawan seperti itu, nanti ibu untuk hindari dulu hubungan seksual dalam kurang lebih 1-2 minggu ya bu ya, untuk menurunkan resiko infeksi seperti itu. Nah nanti dalam 1-2 minggu ke depan juga ibu akan normal kembali gitu siklus menstruasinya gitu ya. Kalau misalkan emang ibu ingin punya anak, kita tunggu dulu sekitar 3-6 bulan gitu ya, sampai kondisi emosional sama fisik ibu itu udah stabil. Jadi saya sarankan ibu di KB dulu gitu, pakai kontrasepsi ya bu ya, sampai ibunya benar-benar siap secara fisik sama secara emosional, secara mental untuk punya anak lagi gitu ya bu ya. Sebelumnya apakah ada yang tanyakan bu? Nggak ada. Oke, saya akhiri sesi konselingnya bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya